Teman-teman masih ingat dengan statement dari Bang Rocky Gerung yang bicarakan tentang skala perbandingan kejahatan yang dilakukan antara Pak Jokowi dan Bu Megawati. Ada satu statement yang menurut saya sulit untuk bisa dinalar, ya, diterima dengan akal sehat, ya, kecuali dengan akal yang sifatnya dungu, ya, yaitu skala perbandingan kejahatan yang dilakukan oleh Pak Jokowi dengan Bu Mega itu 1 juta banding nol. What? Kita akan bahas di Bukan Partai Politik. Baik teman-teman, selamat datang kembali di channel Bukan Partai Politik ya, ruang publik, sekolahnya publik, bukan sekolahnya partai, tempat kita bersama-sama untuk belajar membangun kemampuan berargumentasi secara rasional atau bernalar dengan akal yang sehat, dan tentu bukan pengakuan akal yang sehat saja, ya, tetapi betul-betul berbasis pada data dan fakta. Kita akan bahas di Bukan Partai Politik, di ruang yang mengedepankan pikiran argumentatif bukan suara, apalagi emosi. Don't raise our voice emotion but argument. Baik teman-teman, ketika saya menonton ini kembali, sebenarnya sudah beberapa kali saya mendengar statement itu, tetapi sepertinya saya terdorong, tergerak untuk mulai mencoba untuk membahas itu, mengargumentasikan sesuatu yang menurut saya perlu untuk kita diskusikan. Ya, bagaimana bisa melihat, menalar tentang statement perbandingan, skala perbandingan kejahatan yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu 1 juta, ya, boleh dikatakan 1 juta kejahatan, sementara Bu Megawati nol. Nah, ini sebenarnya sasaran Rocky Gerung ini kepada siapa? Apakah sebenarnya kepada Pak Jokowi atau sebenarnya ya ironi kepada paradoks kepada Bu Megawati Soekarno Putri? Ya, mau mengatakan jangan lihat Pak Jokowinya yang 1 juta tapi lihat yang nol ini. Ya, tapi juga ya tentu tidak fair, tidak juga menurut saya baik untuk melakukan skala banding kalau kita tidak punya data-data atau membangun pandangan kita, tesis kita, argumentasi kita berbasis pada data faktual. Benarkah Pak Jokowi melakukan kejahatan 1 juta? Ini mengingatkan saya pada statement dari para pendukung yang mendukung pikiran kedunguan Bang Rocky Gerung ya, yang mengatakan ketika beliau menonton konten saya dan kemudian marah dalam pengertian tidak sependapat dengan kata-kata saya dan kemudian mulai menyerang sisi intelektualitas yang saya miliki dengan mencoba untuk membaca dan menarasikan tentang barisan buku yang saya miliki dan mengatakan bahwa Pak Rocky Gerung itu sudah membaca 1 juta ya, dan Anda baru hanya display buku dan sebagainya. Buat saya nggak ada masalah kalau orang bertanya kepada saya berapa buku yang sudah saya tamatkan, saya hanya mengatakan lebih dari satu. Ya, terserah dari teman-teman mau memaknai itu sebagai apa ya. Tapi saya tidak berani mengatakan jumlah yang persis dan sebagainya, apalagi mau mengatakan saya sudah baca buku 1 juta karena itu impossible. Saya sudah uraikan dalam konteks apa yang pernah saya sampaikan ketika Bang Rocky Gerung punya usia 65 tahun, dari 1 tahun 365 hari, dan dihitung dari 1 hari pertama Rocky Gerung hadir di muka bumi dan sudah membaca buku, menamatkan 1 buku 1 hari, ya juga itu tidak menyentuh angka ratusan ribu ya. Jadi sesuatu yang menurut saya impossible ya untuk dilakukan. Nah, jangan sampai ini kemudian ya, sebenarnya yang saya mau bahas ini bukan persoalan kejahatan Pak Jokowi atau juga kejahatannya Bu Megawati ya. Saya tidak mau bicara tentang itu. Saya hanya mau bicara dua hal. Yang pertama bicara tentang margin error ya. Bahwa setiap pemerintahan itu selalu memiliki margin error. Kalau kita melakukan survei atau riset-riset yang kita lakukan, kita kan mematok sebuah angka margin error sekian persen ya, apakah 1%, 2%, atau 5%, ya, atau 0,5 dan seterusnya ya, berapapun yang dipatok dan sebagainya. Jadi harus mengatakan bahwa tidak mungkin ada pemerintahan yang tidak memiliki margin errornya. Nah, mengevaluasi tentang kinerja pemerintahan, negara, institusi apapun itu secara personal tidak bisa dilihat dari satu variabel tertentu. Ya, harus dilihat bahwa kalau bicara tentang negara, kita bicara tentang suprasistem. Ya, jadi berarti analisis atau evaluasinya juga bersifat sistemik, jadi tidak bisa parsial ya.
Nah, ini yang perlu kita pahami bersama bahwa sebenarnya yang dibidik oleh Pak Bang Rocky Gerung ini sebenarnya ingin membangun mindset ya, ingin mencoba untuk melakukan framing ya, mengkerangkai pikiran publik tentang apa yang Pak Jokowi lakukan. Tapi saya percaya ya, ini karena persoalan di ujungnya ada Gibran Rakabumi ya, yang ingin sebenarnya dihentikan oleh mereka. Sehingga kalaupun mereka katakan bidik bintang, kalau tidak sampai jatuh di bulan, sebenarnya dia mau mengatakan bidik Jokowi kalau nggak sampai jatuhnya di Gibran. Nah inilah sebenarnya, bagaimana cara menjatuhkan Gibran? Di konten sebelumnya saya sudah mengatakan, ya bidik pikiran dari semua orang-orang yang ada di Indonesia yang punya potensi sebagai pemilih ya, yang akan memilih, menjatuhkan, memberikan pilihan suaranya kepada siapapun. Nah, proyeknya di situ kan sudah jelas, ini proyek long term ya, jangka panjang dalam konteks 5 tahunan persiapan. Nah, inilah yang akan digedor-gedor terus ya. Inilah yang kemudian akan di-bold terus-menerus, di-maximize, di-amplify atau apapun namanya itu, agar supaya pikiran publik terframing sedemikian rupa bahwa saya kira Anda harus membatalkan pilihan referensi terkait dengan Gibran for the next president. Itu digarap dari sekarang. Jadi yang perlu kita hadang itu adalah dalam artian membiarkan masyarakat itu betul-betul menerima satu kinerja dari pemerintah, dari siapapun itu yang kemudian bisa menimbulkan tingkat trust atau kepercayaan mereka terhadap siapa yang akan memimpin Indonesia the next ya presiden. Dan itu dilakukan secara alami, tidak not by design, apalagi by design dalam konteks rancangan framing negatif atau bicara dalam konteks teori labeling ya, melabelkan tentang Gibran sebagai dinasti yang meneruskan tentang 1 juta ya dosa-dosa Jokowi dan sebagainya. Ini kan framing jahat ya, framing yang menurut saya walaupun disampaikan dengan tutur kata yang tertawa dan uh, penuh dimensi retorik ya, menurut saya kita perlu mengungkap itu, kita perlu menguliti itu ya, agar supaya publik melihat secara jernih bahwa memberikan statement terkait dengan 1 juta skala banding kejahatan yang dilakukan 1 juta untuk Pak Jokowi, nol yang dilakukan oleh Megawati, ini semuanya hanya sekedar sebuah retorika bombastis yang menurut saya tidak nol kebenaran, itu nol kebenaran, persis nol kebenaran ya. Yang sebenarnya ditarget oleh Bang Rocky Gerung itu adalah sekali lagi mindset publik, bagaimana ditanamkan benih-benih kebencian, benih-benih ketidakpercayaan kepada semua yang merupakan legacy Jokowi, yang merupakan perpanjangan tangan dari Pak Jokowi, termasuk Gibran, dan juga nanti akan dilihat langkah-langkah politik dari Mas Kaisang. Buat teman-teman sobat partai politik, ini tanggung jawab moral kita, tanggung jawab etik kita, walaupun banyak orang yang kemudian menyodorkan, mengatakan bahwa BPP buta terhadap realitas tentang Mulyono dan sebagainya. Sebenarnya kalau dia mengatakan Pak Jokowi, saya jauh lebih percaya pada statement beliau, tapi ketika dia sudah mengatakan Mulyono, menurut saya ini dimensinya dimensi emosional. Ya, driven by emotional, not driven by fact ya, digerakkan oleh fakta kebenaran yang sesungguhnya. Jadi catatan saya di sini, waspada terkait dengan semua framing-framing, semua label-label yang kemudian diberikan kepada siapapun, kepada Pak Jokowi, Gibran, kepada Pak Prabowo, kepada cita-cita masa depan, ya, asta cita kita dan yang lain-lain. Kita semua berkumpul di tempat ini, di ruang bukan partai politik, untuk sama-sama belajar, untuk menghadang ya berbagai macam niatan-niatan yang menurut saya akan membuat mendekonstruksi ya gagasan tentang Indonesia emas yang sedang kita impikan bersama. Bukan partai politik.